Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak jawab salam. Batang kelapo, batang salam nanti buat saya berugo. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Batang kelapo, batang salam, batang jerami digergaji. Ibu-ibu yang malas jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Kalau saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Pak Camat lah pergi ya. Pak Lurah lah keluar juga pergi. Adalah Pak Kades ya, Pak RT ya, RT ya. RT masih ada RT. Ada RT ya. Oh ini RT ya. Pokoknya seluruh RT yang hadir pada malam hari ini. Pikir kalau RT pergi pulau, nah gawat gitu. Nah kemana aja kita pergi ya. Para Ustaz, Ustaz Didi, Ustaz, pokoknya seguru seilmu jangan saling ganggu dah. Para alim, para ulama, ibu-ibu majelis taklim, kalau dialah seragam itu pastilah majelis taklimnya. Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang jelas dengan nuansa merah dan putihnya, dan aku juga merah dan putih juga. Karena kan ini 77 tahun Indonesia merdeka. Angka 7 bu, angka bagus. Kalau juang seberang itu ya, itu 77. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. 7 benua, 7 negeri. 7 antarit, apa pokoknya 7 lah. Banyak 7 keajaiban dunia. Angka bagus 7. Kalau aku senang angka 9 Pak. Handphone aku tuh nomornya 9 kalau. Iya 9 3 kali. Karena 9 itu dikali berapapun hasilnya 9. Kalau Bapak tidak percaya 9 ke 1 9. 9 kali 2 18, 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27, 2 tambah 7 9. Angkanya kan ada 8 atau ya pokoknya 7 bagus. Oke tinggal dulu kita 77 nya. Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun saya bisa hadir, inilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Rencana Allah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jujur saja malam ini saya itu punya target 2 yang didatangkan. Pertama ngadiri ada 40 hari takziah. Karena saya pulang dari Biaro dan Muratara artinya lah sore, catat kejar itu nampak. Akhirnya saya menghadiri acara Masda di rumah wali di wakil wali kota. Ternyata Ustadz Edi dan Ustadz Didi nelpon
Katanya ada tabligh akbar di daerah sini dalam rangkaian 17 Agustus dan memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, aku tuh bingung, Pak. Benernya aku tidak. Benernya kan. Maksudnya apa? Ya biasanya kan tahu dewek lah kalau 17 Agustus kan dengan suasana lampu gemerlap dan segala macam dengan ya apalagi yang lagi viral sekarang sikok bagi dua. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalau tadi katanya ada malam besok ya. Siang ya. Allah, janganlah kalau sikok bagi dua. Sikok beda ya. Viral wong linggau. Alhamdulillah, inilah Allah ngangkat derajat wong ini dengan bermacam-macam cara nak mengenalkan orang tuh. Allah ini membalikkannya dengan pintas selera sudah terkenal. Nah itu ya. Kamu malam ini tidak disangko, tidak dikira. Aku bisa hadir bertemu dengan bapak-bapak silaturahim dan silaturahmi di daerah Jalan Dharma 3. Ya, jalan ini Dharma 3 kan? Marga Rahayu. Kemana pengingat baik dekat kantor camat yang kemarin tuh lagi heboh-hebohnya jemur bonsai di kantor camat. Aku hadir Pak, dengan aku juga penggemar bonsai. Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat dan salam katurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Satu kali berselawat kepada Rasulullah 10 ganjaran Allah berikan kepada orang yang berselawat. 1 kali ganjaran 10 rezeki menggiring di dalamnya. Allahu Akbar. Saya ulangi biar kamu semangat nak berselawat itu. 1 kali berselawat 10 ganjaran Allah berikan kepada kita. 1 ganjaran 10 rezeki menggiring di dalamnya. 2 ganjaran nyamak terus. Ya apa susahnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli salimin bi salimin wa asli wa adrina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai laju ini hilang-hilangnya ingatan. Gara-gara jarang Pak. Seharusnya sebelum maghrib itulah sudah lantunan-lantunan ini. Apalagi dilantunkan dengan suara orang yang memang bagus, baik ngajinya atau nyanyinya. Dia melantunkan suara yang seperti yang selawat tadi. Wah, rasanya berduyun-duyun gitu datang ke masjid Pak. Hadir sendiri. Ini kadang bersepi. Anda dengar dia Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gitu. Mana yang depannya? Saya baca, daya cepat deh. Apalagi sholat subuh Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung beres. Sholat subuh itu yang penting ini, yang sulit ini sholat subuh dan sholat isya. Benar beda? Paling sulit Pak sholat subuh, sholat isya. Kita dari sini belum sholat isya, balik kakek pulang nanti langsunglah kalau baca dikejut lah. Tahu tidak dikejutkan, capek nguling dulu, pakai ujung rumah pun dan nak sholat ini isya, oke lah sekalian tahajud. Yalah kalau macam itu mau sekalian tahajud. Witir gak ujung rumah pasti witir. Tak tahunya salatu khairum minan naum. Ya Allah, witirlah lewat, tahajud tambah lagi, isya lah di mana, inilah sudah inilah subuh. Itu pun belum bergegas Pak gitu. Yakinlah. Duduk dulu, ibu-ibu ke kamar mandi dulu, keluar masuk,
nengok cucian banyak. Nah itu dah kira. Terus ngoceh-ngocehnya kalau biasa cucian banyaknya. Kamu ini aku nih cak pembantu di rumah. Kagilah dulu, sholat dulu. Kagilah tak penting sholat. No, lagi. Artinya lah sudah as-sholatu khairum minan. Apalagi yang manggil itu gayanya, mohon maaf, memang dirubah dikit kalau yang azan ini. Sholatu khairum minan naum. Nah, itu agak lain Pak. Lebih baik sholat daripada tidur. Lain kan? Tapi kalau lah sudah sholatu khairum minan naum, kira-kira narik selimut, aku bangun tidur. Sholatu khairum minan naum. Lemak nih rasanya. Ditiup-tiup kan oleh yang bangsa lain itu kan. Tapi kalau sudah sholatu khairum minan naum, ada negas sedikit kan. Pastilah yang di rumah ngomong, siapa nih yang azan? Pasti orang bangun, mana nengoknya? Bayat marah, begitu gas dia. Ayo cepat. Siapa nih yang ngomong itu? Orang baru itu pasti. Asing di azan karena marah-marah, gitu ya. Inilah nilai dari yang memanggil pun, artinya kenapa Rasulullah selalu nyuruh, bukan yang lain suaranya yang bagus, lebih bagus, ada juga ketika itu sahabat Rasul. Kenapa dia selalu nyuruh apanya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kalau sudah dia mengucapkan azan itu Pak, dari gunung ke gunung kedengarannya. Allah. Luar biasa Pak. Nah itu artinya yang memanggil pun nak adanya daya manggilnya. Nah, berarti kalau yang terlanjur sudah ke depan itu juga perubahan lah. Kalau naumnya panjang kok gak datang-datang, berarti ada masalahnya, berarti kan itu kan. Sholat subuh. Nah sholat subuh ini Pak, ya santai ya. Pokoknya tap-tap tanya makap, duduk tanya batu. Pokoknya kamu duduk mantap-mantap lah Pak, aku nak ceramah sampai jam 1. Alam perintahannya Ustaz, ajulah Ustaz, kau diri yang kududuk. Kami nguling baca, hidup dijadihi. Ngoceh lah kau dewean sama Ustaz. Allah. Sholat subuh. Makanya sholat subuh itu ketika orang azan, antara azan dan qomat, usahakan berdoa dulu. Tenangkan dulu. Sholat dulu sebelum sholat subuh itu kan, berdoa dulu. Sementara menunggu yang lain datang. Yakinlah kalau seperti itu dilakukan, insya Allah ada perubahan masjid. Tetapi kalau terus-terusan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan orang dengar, ada nak keluar, ada nak hidup motor, ada nak motor dagang, mana kuncinya hilang. Pokoknya tak tahunya lah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah. Duduk sini, duduk sana, duduk sini saja. Teko di sholat di rumah pun udah tinggal juga. Tapi ketika tenang, sudah azan, yang sholat dulu. Kalau Bapak tidak percaya, kalau datang ke Palembang, datanglah ke Masjid Agung di Palembang itu. Masjid Agung itu pagi-pagi di subuh. Bapak buktilah sampai sekarang, kalau Bapak datang ke sana, pasti setelah azan itu orang ini pengurus masjid ngasih kita semacam buku, disuruh baca Asmaul Husna 99 kali. Banyak gitu. Oh, maco rame-rame. Sudah tuh sementara tuh banyak yang datang. Ada yang sholat sunat dulu tadi kan. Nah kemudian maco dulu yang berdoa. Karena waktu yang mustajab berdoa itu ketika azan dan qomat di antara yang sholat subuh itu. Ditambah lagi sholat sunnah
Orang sholat sunat itu di waktu subuh itu dunia dia miliki. Apalagi sholat subuhnya, sholat sunat lagi dunia dia miliki, apalagi sholat subuh. Sebelum kamu bertanya, pasti ibu ngomong, kami Pak Ustaz diwajibkan enggak sholat subuh di masjid? Ya nak sholat di subuh sholat. Kita tinggal kajian-kajiannya lain pula. Iya, yang diwajibkan itu seorang laki-laki, perempuan tidak perlu. Nah, ujungnya yang ibu nak ke masjid ragu. Kadang-kadang suami juga dengan istrinya nak ke masjid, dia tinggal di rumah. Lah, kenapa aku ditinggalkan? Kamu nak kemana? Aku nak masjid. Aku yang wajib itu, kamu tidak. Kamu tidak nyari yang lain. Nah. Banyak Bu, kita bicara tentang di lapangan baik. Yang terjadi baik. Hal-hal kecil seperti itulah kadang membuat kita urung nak beribadat kepada Allah Subhanahu. Sampai masalah urusan kami yang rajin berdakwah ini, makanya Bu, 77 tahun Indonesia merdeka ini, kok kira ibu cuma laki-laki waktu itu berjuang? Tidak, banyak wanita yang berjuang ketika itu. Maka dibalik kesuksesan laki-laki itu pasti ada wanita yang hebat. Bangga ada Bu? Kamu bangga dikit itu? Sudah, kalau nak bangga banyak, satu. Dibalik ada kalau di playset ini, mau ibu ya? Dibalik wanita, dibalik laki-laki yang hebat, ada satu orang wanita yang hebat. Terus satu orang, jadi terus ngaku, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi tadi mau dikit kan, sudah mau dikit jadi dua, weh, jadi tiga. Oh ya Allah, bang, tidak Bu. Ya aku ngambil balik lagi kamu sendal kamu hilang kan? Ibu-ibu marah. Nah itu. Apa semua laki-laki yang berjuang? Tidak, wanita. Wanita juga banyak berjuang. Sampai urusan kami berdakwah ini, jangan coba-coba. Ada seorang, ini seorang kisah ini nyata sebenarnya. Nah dia mengkawah tidak juga, nah dia pengalaman pribadi tidak juga. Jadi dia ini kan waktu dakwah dia ngomong, aku ini bisa dakwah ini. Pokoknya dari PDW, kita urusan dengan orang rumah. Orang rumahnya dengar, ujung rumahnya. Caknya hebatnya suamiku sekarang. Setelah terkenal, caknya meninggalkan aku nih. Tunggu kau nih. Benar Bu, apalagi kayak saya ini tadi dadakan, kalau rumah tidak diizinkan, atau dia begitu ngomong, Bu aku nak pergi, nak kemana? Ada ceramah di sana. Datang di depan, dan dia dengar suara kata-kata yang katanya tidak ikuti dia tadi kan. Jadi kecewa, marah. Tunggu kau nih. Aku buktikan, bisa urung tidak dari kau nih. Begitu kita nak pamit dia mabit terpiring ke dinding. Gak, itu apa gitu? Gak, siapa itu? Sementara kamu lah nunggu di sini, itu pelaku dulu. Urung nggak? Sukses nggak suami tadi? Pak, jangan coba-coba Pak. Aku ini bukan milik ini berbicara tentang kemerdekaan yang ke-77. Jangan artinya jangan coba-coba ya. Kalau lagi dua tuh ya. Allahu Akbar. Bung Karno, itu gambar Bung Karno. Siapa yang menjahit bendera? Siapa yang menjahit bendera waktu itu? Istrinya Bung Karno. Wanita apa pria? Wanita. Bayangkan tadi seluruhnya adalah ikut serta ibu-ibu inilah. Bapak Ibu yang kami hormati, 77 tahun Indonesia lah merdeka. Lah tua Pak. Lah lebih dari umur Nabi 63 tahun, 77 tuh lah bonus. Kira-kira lah merdeka nih belum Pak. Jangan ngomong belum. Jangan, lah merdeka Pak. Basing dia ngomong belum. Lah merdeka. Iya, belum ke perasaan baik. Ketertekanan itu cuma perasaan baik kan. Kena apa yang nak kamu inginkan, ada yang nahan kan. Nak kemana? Nak kemain gap, berhentilah. Kamu mulai kamu ngomong, inilah tidak merdeka.
Benar ya Bu kira-kira Bu? Bu, benar lah kira-kira? Kalau main dari maghrib sampai jam 5, aku rasa balik bukan nak sholat subuh Pak, udah hidup rasa. Iyo, nah ini ya. Maka kata Rasulullah, tidurlah lebih awal. Kalau kamu tidur lebih awal, maka akan terbangun di waktu subuh atau sholat tahajud bisa kamu lakukan. Kalau tidur jam 3, sudahlah. Ya, bukan kita tuh ngecikkan ya. Yo. Balik jam 2 itu nak ngomong sholat subuh itu bukan ngecikkan. Pasti ngantuknya luar biasa. Apa terbangun itulah sudah jam 6 atau hari lah terbit. Nah, jadi artinya kata Rasulullah itu benar, kita benarkan Pak. Nah, untuk mengisi kemerdekaan ini jangan macam-macam. Indonesia lah merdeka, para pejuang sudah berjuang dengan bambu runcingnya, dengan cuma meneriakan Allahu Akbar, Allah bantu dan segalanya, ya. Cuma dengan bambu runcing, tapi atas izin Allah lah maka Indonesia ini merdeka. Nah, kita yang mengisi kemerdekaan ini yang penting. Nah, inilah bagus, gaya ada tabelirnya, ada. Karena setiap orang berkumpul, kata Rasulullah, ketika ada ilmu yang disampaikan, maka perkumpulan itu akan menjadi berkah. Insyaallah, mudah-mudahan. Yo. Kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang tuh ada niat, rasa bersyukur kepada Allah, tapi cara syukur kita ini beda-beda, Pak. Ada MC ngomong, MC kan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita diundang oleh tuan rumah, rasa bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghadirkan orkes dari Palembang dengan biduan 20 orang. Jadi kita yang depan tadi mama. Rasa bersyukur kepada Allah, maka dengan itulah rezeki ya. Nah, bagus kalau yang disampaikan itu. Dengan rasa bersyukur kepada Allah, rezeki lah banyak, anak lah bagus, istri ngandeng kata suaminya, suami cinta kepada istrinya dan sebagainya, maka justru itu kata MC tadi kan, maka dia menghadirkan orkes dari Palembang dengan tenda yang banyak ini, dan kemudian tak lupa dengan penyanyinya 20 orang berjejer besar-besar baru badan. Allahu Akbar, akan sekali dia tampil ngomong, berteriak dengan remiknya, dengan mengatakan hancurkan masa depan. Nah, udah. Kalau tidak dihancur, hancur. Saya tahu mon di sini, mon tempat aku tuh, pokoknya kalau ada yang remik itu, ibu-ibunya rajin yang ke atas panggung. Allah Akbar. Ibu, saya itu begini. Karena saya ini termasuk orang yang pengagum lagu Irama. Malah ada istilahnya kami ini Porsa namanya itu. Pans, Soneta dan Roma Irama. Wah, itu ya. Nanti kenapa lagu-lagunya indah bagus, ada dakwanya. Ya. Dan kamu juga mohon maaf bukan kami itu tidak senang dengan kamu yang nari atau nyanyi. Maksud kami kalau ada acara-acara nyanyi, mohon maaf Ibu ya. Kamu tuh kalau kan mohon maaf kita ngomong apa adanya. Kalau kami di sini, Ibu tuh lebih baik hadap sana. Jangan sok kelomak kami di situ, ibu-ibu tegak ngadap ke situ. Biar kami tengok ini aku badan kamu. Tapi kalau kamu dengan gaya nyanyinya bagus, dengan mungkin nari-nari dikit-dikit yang mungkin bagus, jadi hiburan juga mungkin kan itu kan. Tidak berdosa nih maksudnya kan. Ibarat kalau dosa 100 cuma 20 baik. Ditambah kami lagi nengok handphone, hilang dosa kami. Ini meletak di depan mana? Oh, Akbar gitu. Dijengok dosa, tidak dijengok rugi. Iya. Paksa kita nengok. Untung sekarang zaman ada handphone, kita cek nengok ke bawah. Tapi nengok juga. Sekarang lagi ada tren kalau ada acara wong kawin kan lagu apa Bu? Memori apa itu? Joget
mau mere, apa gitu. Allah Akbar. Ya pokoknya rubahlah yang itu tuh. Kalau aku tuh senang gini. Mohon maaf, bukan tidak senang dengan penyanyinya. Penyanyi nyanyilah, kemudian panitia bawalah kardus ke bawah, selesai urusan. Kalau aku tuh senang saya itu sebenarnya. Bukan tak bolehnya sekalian. Tetapi ketika ada acara, penyanyi lagi nyanyi, nyanyinya bagus, panitia langsung bawa kotak. Yang maksudnya tuh biar nak nyumbang dia. Silakan, senang kita pasti. Ini nak turun nih, pakai digeret pulau di rombongan panitia. Allah Akbar. Pakai ngomong pulau. Ngetes iman Ustaz, ngetes iman Ustaz. Ustaz ini bukan dites-tes Pak. Ustaz juga mano. Rupanya pas ini lebih dari kamu joget. Allah Akbar. Langsung kamu ngomong, nah dulu jadi imam, hafalan banyak, tapi joget widuan, tak pegang-pegang. Padahal siapa yang menggoda duluan? Jemaahnya deh yang ngoda nih. Allah rusak imamnya. Nauzubillah, semua nauzubillah ini. Mudah-mudahan tidak di sini, di tempat lain, tempat aku baik. Cuma tak jauh beda baik. Allah. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini pertama dengan takwa. Maka dalam Al-Quran surah Al-Asr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hawal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang bertakwa, apa yang kamu kerjakan selama ini? Itu ini bertepatan 77 Indonesia merdeka, kemudian kita di awal tahun 1 Muharram, bulan Muharram. Berarti apa yang kita lakukan selama ini, Pak? Yang telah kita kerjakan, yang umur kita sebegini ini, apa yang kita berbuat terhadap agama kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga dan sebagainya, terhadap anak dan istri dan sebagainya, atau istri terhadap suami, apa yang kita lakukan? Yang lebih jauh lagi, untuk apa menuju hari esok, kata Allah, hari akhirat. Maka kalau ditanya cinta dunia, cinta akhirat, Ibu, kalau ditanya uang, cinta dunia, cinta akhirat, dua-dua pasti kamu ngomong. Ambillah gayo itu. Penyanyi apa? Rita Sugiarto, dunia dan akhirat. Kalau ditanya cinta dunia, cinta akhirat, lebih dulu cinta akhirat. Karena kalau kamu cinta akhirat, akhirat dapat, dunia pasti dapat. Tapi kalau kamu cinta dunia, dunia dapat, akhirat tidak dapat. Lagi kamu nanya, Pak Ustaz, apa kami tidak boleh punya dunia? Wong Islam tidak pernah melarang kita punya dunia, tapi dunia jangan ditaruh di hati, tapi dunia taruh di tangan, karena kalau di tangan kita bisa melompatnya kemana saja berada. Wong Islam dianjurkan niat, Pak, punya duit banyak itu. Karena dalam Islam itu, mohon maaf, nak korban tiap tahun, pakai arisan pulau, laju jadi ketagihan pulau, tak milu arisan, tak lemah. Artinya nak punya duit. Kemudian nak sedekah, nak bangun jalan, bangun masjid. Lebih dari itu nak nafkah haji pula, nak umroh pula. Haji masih lama, umroh di samping daftar haji. Malah juga kasih haji ngomong itu tentang haji tak apa-apa Pak. Yang hendak nyampai dakwah tadi kan. Aku ini diamanahkan jadi kasih PHU, penyelenggara haji dan umroh di Kemenang Utara. Jadi aku ngomong ketika orang itu datang kepada aku kan, Pak Ustaz, kami nak naftar haji berapa tahun lagi? Kalau naftar sekarang 2043. Mati Pak kami. Bapak jadi membapak tahu lah mati, tidak usah naftar haji. Bapak tuh berarti nyuruh mati. Lah kamu deh ngomong tadi. Itu macam-macam kata-kata jelek-jeleknya. Lah dalam tanah kan. Lah di bawah papan. Kasar-kasarnya. Jadi mana? Jadi sebenarnya daftarlah haji, urusan yang itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal umur panjang itu Pak, itu urusan Allah. Walaupun umur ini sudah dibatasi, dicatat di Lauhul Mahfuz ketika perjanjian kita di dalam rahim orang tua, kamu tahu sampai di mana kamu akan meninggal? Tahu tak? Tidak tahu. Yang merubah takdir adalah apa? Dengan doa.
Kalau bapak berdoa, ya Allah Tuhanku, mintalah mati gancang, matinya. Iya. Ibu juga. Ibu-ibu ini apa? Kapan gawe capek dikit, nah inilah kamu nyuruh mati. Sekali. Banyak cucian mulai ngomong, aku ini bukan cak pembantu baik macam ini, lebih baik mati. Lah 2 kali ngomong mati. Anak dipanggil tak datang mulai ngomong, oi nak kamu nak, tak dengar kata umat lagi. Aku tak terus lagi dengan kamu. Macam ni lebih baik mati. Lagi 2 kali ngomong mati. Tambah lagi suami tak balik-balik ngomong lagi, lebih baik mati. 4 kali. Kalau nggak itu cepat tak mati. Apa? Maka selalu berdoa dengan ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur, banyakkanlah rezekiku, kuatlah ibadatku kepadamu ya Allah. Dan jangan panggilku dulu kalau aku belum ninjak kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Itu berdoa tuh Pak. Setelah datang ke Mekah ya, 20 tahun ke depan datang ke Mekah, pas lagi berjalan atau nyender di dekat Ka'bah ngomong ya Allah, alangkah indahnya Pak, alangkah indahnya ya Allah Ka'bah ini. Akulah mutar 7 kali ya Allah, mudah-mudahan berkah dan segala macam. Madai ya Allah datang 1 kali inilah ke Mekah. Berarti nak panjang umur lagi tu. Benar lagi kira? Nak datang lagi. Tadi kan ngomong jangan panggil dulu sebelum aku datang ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah datang ngomong lagi. Maka Nabi Ilyas itu dengan Nabi Al-Hidir pernah datang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk di dekat Masjidil Haram, datanglah 2 orang pemuda yang sama hampir umurnya, kejumaannya muda, datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kamu dari mana? Kami datang dari negeri yang jauh di Runggu tadi. Wajar kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat denganmu. Kira-kira kamu ini siapa? Kami ini datang dari negeri jauh dan kami hidup tidak sejaman denganmu ya Rasulullah. Rasulullah ngomong, bangsa jin atau bangsa malaikat? Uji wong 2 tadi, bangsa manusia. Kaget Rasulullah. Bangsa manusia yang hidup tidak sejaman kok masih ada? Maka ditanyanya bangsa malaikat atau bangsa jin? Bangsa manusia. Mulai kenal satu-satu. Kau siapa? Saya Nabi Al-Hidir alaihissalam. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan panggil dulu nyawaku sebelum aku bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu Pak. Kemudian yang satu, aku Nabi Ilyas. Puji Nabi Ilyas, ketika umurku waktu itu sekitar 100-an tahun lah, itu aku lah didatang malaikat untuk menyambut nyawa. Apa kata Nabi Ilyas? Jangan dulu sampaikan kepada Allah, kalau aku lah tak kata lagi, aku tak baca berzikir kepada Allah lagi. Jadi kemudian aku nak bertemu dengan namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku ingin jadi umatnya. Dipanjangkan Allah umur Pak. Tapi jangan perlu ngomong Pak Ustaz, jadi wong yang mati duluan tuh dan menunggu panjang, tak juga aku tidak ngomong itu. Tapi rata-rata orang yang tua-tua yang kutemui umurnya sudah 80 tahun, 70 tahun, itu rata-rata tanyalah dengan dia itu. Kalau nak ibu tak percaya, pasti doanya tak kayak lain nak panjang umur tu lah. Nah ini umur berapa mak ini? Berapa mak? Hampir 80. Allahu Akbar 80. Pastilah tanya lagi. Pasti doanya. Jangan-jangan doanya kayak ini. Ya Allah ya Tuhanku, sebelum aku tungkat bambu seruas, belum jangan dicabut nyawa. Bambu seruas ada ya atas. Doanya aku suka banyak Pak penginginan Pak. Ada doa abul khair wa abul barokah wa abul nikmat wa abul sehat wa abul kuat. Dia wajar Pak, dan mamang ni umurnya 90 tahun. Benar doa ini. Dia minta sehat, minta kuat, minta berkah. Dan itu masuk surga pula.
Nah kita apa? Makanya ketika nyewa kambing, mulai kita alergi. Kadang ibu-ibu yang ngomong, Pak jangan makan kambing, kita lagi ngantri kambing. Pak jangan itu Pak, ngaku kambing yang ini baik. Ay, kau tuh nyuruh aku yang boleh makan kambing, kenapa? Oke, bapak tuh stroke. Padahal uji ulama dari Yaman, kalau kamu jangan stroke urusan itu, makanya orang sana kan makannya panas-panas dulu Pak, kambing, unta dan sebagainya, tidak perlu jadi masalah. Tapi kenapa mereka selalu membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Kita jengok makan gitu. Nasi maco itu apa tidak Pak? Bismillah ini kan tidak nyampai Pak. Tidak, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Kadang saya ngobrol dulu, kadang tidak sempat bismillah, karena baru ngadap menunjuk rumah, tinggal yang lain masih banyak. Mana sempat bismillah itu tidak kekonsen lagi. Iya. Makanya Bu, Ibu, halo Ibu, apa lagi itu Bu? Kalau nak masuk surga Bu, tinggal milih dari pintu yang mana baik. Pertama, kalau ketika nyuci pakaian suami dengan ikhlas. Apa ada yang tak ikhlas? Aduh banyak. Sambil suci, sambil beruntung. Aku ini bukan pembantu. Mohon maaf deh, ini bukan di sini. Kadang salah ambil pula. Tak tahu baju suami ini baru beli, ngambil sikat tidak tanggung-tanggung, tak tahu sikat yang keras, koyak ini masalah. Jadi ketika nak nyuci baju suami ikhlas, itu tinggal pilih nama susul lewat mana. Kedua, ketika suami dan makan, ketika dia peringat, kelap peringatnya dengan sapu tangan. Ada orang sini seperti ini? Bapak? Ada dah yang ibu di sini kamu udah makan berkeringat yang ambil sapu tangan di lapnya? Ada dah? 77 tahun di Indonesia nilai merdeka. Hai Pak Ustaz, naman gino anak macam itu kipas angin lado, wangok deh kipas angin, dah selesai urusan. Hah? Pakai ngomong pula dengan aku, Pak Ustaz, bukan aku Pak Ustaz. Kita ni serba salah. Kita cak baik, dia dah tidak sayang sama kita. Seolah-olah kita ni, memang kamu mak mana soal urusan menghormat dan menghormat, nyayang menyayang ini. Ngapa lagi cak ada batasan seperti itu lah. Nah jadi artinya temani suami lagi makan, jenguk gaya dia. Memang nenek-nenek dulu, wong tua kita dulu Pak, kalau bapak kita lagi makan, umat kita tuh nunggu. Benar. Ketika nasi itu habis, diambilnya di ininya. Ini no aku. Tapi sekarang ya Allah luar biasa. Dia nemani juga Pak, tapi nemani itu ngajak lagu itu. Masuk deh gitu. Tapi jangan ya, gue kamu tersinggung. Lagi uji kamu, Ustaz, pengalaman apa? Terserahlah pengalaman apa. Kita rubah sama-sama pokoknya. Urusan ini kita rubah sama-sama. Maka kalau nggak ngomong, lagi dimakan. Nah, urung makan ini. Nah, tambah banyak makan ini jagung. Padahal kita tuh ngomong tambah dikit makan. Mulai ngambil, mulai ngomong. Nah, apa dah puasa Nabi Daud? Cacam gitu. Baru nak makan lah dia omongan di YouTube. Bayar hari Senin kok puasa hari Senin. Mudah makan hari Senin di puasa kok hari Kamis. Dan dia hari yang lain dia omong mulut coba puasa Nabi Daud. Lah ujung kita puasa terus. Allahu Akbar. Langsung kita ngomong. Bukan aku gara-gara puasa ini membuat kita disuki ya, membuat kita dikaya. Baju kan. Baru ngambil ikan lah ngomong, satu kali ngambil ikan dicengok, 2 kali baru ngomong, masih banyak uang yang lain. Cacam. Akhirnya Bapak, uji Bapak tadi ngomong apa? Tahu dah, yang membuat kolesterol ini bukan makanan ini. Jadi mana? Kamu yang beruntung.
Tapi Pak, memang jangan Pak. Memang ibu-ibu ini dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan dipaksakan untuk diluruskan. Kalau dipaksakan dia akan patah. Jadi terus mana? Ikuti baik. Ikuti baik. Benar Bu? Benar tak? Sebab ibu-ibu ini paling senangnya kalau suaminya dengar kata dia. Benar ya kira? Kalau kita lagi di bawah, lagi main, itu dia dari jauh dia kan, dalam mak manggil tadi, pas kita nengok dia, langsung ngomong. Balik kita kan? Setelah balik dia ngomong, mandi kita Pak. Itu setelah mandi itu senangnya dia Pak. Makanya ketika suaminya sudah mandi, tegaklah pakai handuk. Lama pakai handuk tuh, kaget nunggu perintah selanjutnya. Iyalah Pak, kan nunggu perintah pakai celana, disuruh pakai kain. Iya, disuruh pakai kain, pakai celana. Jadi tunggulah perintah selanjutnya. Allahu Akbar. Ayo, lebih kurang itulah. Senangnya Pak. Nah buktikan kita sudah berumah tangga semuanya. Ketika dia nak minta sesuatu kita ngomong ndak ada, itu berangnya bukan main. Lantas ada kau. Pokoknya bulan depan aku nak beli baju warna ini, jadi. Terus ini kalau baca nyari di tempat yang seperti itu, jadi juga apa nak diantar? Sudah itu cobalah sekali gitu nih rumah ini lama dah wisata kemana ke Bengkulu jadi gitu. Senang Pak, dia tuh tahu kalau duit kita tak kasih itu tahu. Cuman kalau kita ngomong mana duit kau, memang bapak kalau ibu. Kira-kira benar tak? 77 tahun. Inilah galak yang dia ngomong tadi. Dan mereka belum. Inilah perasaan inilah kalau tertekan ini. Allahu Akbar. Nah ini takwa. Jadi tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Allah tidak memandang siapapun dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang hebat. Yang dipandang Allah itu tidak memandang kulit yang hitam, tidak memandang rambut keriting, tinggi dan pendek, hidung mancung dan pesek sebagaimananya. Pokoknya yang dipandang Allah itu adalah takwa. Maksudnya? Apa senang lagu merah mah? Yang miskin jangan bersedih, betul nggak? Yang kaya janganlah bangga, itu kan? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya, ya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Itu takwa. Kalau sudah bertakwa mudah-mudahan terisi kemerdekaan Pak. Kemudian yang kedua adalah mengisi kemerdekaan ini cinta tanah air, hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Kaget dulu ngurus negeri yang lain di mana tuh Pak? Urus dulu negeri kita ini. Masuk lagi ke? Urus dulu warga kita inilah. Maka kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau seluruhnya kita inilah sudah nyago diri kita masing-masing, insya Allah mudah-mudahan akulah nyago anakku dari api neraka. Bapak lain seperti itu pula. Tak lagi badi. Kalau nanam kelengkeng di depan rumah, tak saling maling lagi Pak. Memang saling jago. Dan kemudian kalau, seperti ini kan, ini rambutan. Di depan rumah ini ada mangga, ada rambutan, ada mangga. Siapa lagi yang saling maling? Yang payah ini kita nih nanam depan rumah kayu berduri. Jadi kenapa nanam buah-buahan buat balap deh? Ujar apa yang buat balap Pak? Justru nanam buah-buahan itu jadi baik.
Wah Pak, baru putih Pak, lagi naik, budak-budak nakal kalau sini. Makanya kata orang tuaku, Li, kalau kamu menanam sebuah pohon, langsung katakan, ya Allah, siapapun yang lewat, siapapun yang ngambil, siapapun yang ngambil jatuhnya, atau terambil, atau sengaja diambil, ku ikhlaskan. Saya itu kalau nanam pohon tuh Pak. Karena kenapa katanya, Li, nanti di padang mahsyar anak kebanyak urusan kau nak ngurus itu. Satu pohon banyaknya urusannya. Ada orang ngambil di bawahnya, nanti kita masuk surga. Nanti dulu Pak, masuk surga malaikat apa? Adanya minta maaf. No, kau ngambil tinggi, panggap. Minta maaf Pak, yo, dah maafkan. Baru nak masuk lagi, kakek ada lagi orang nak minta maaf. Iya. Akhirnya tak masuk gitu. Lambat masuk surga tadi gara-gara banyak orang yang minta pengampunan. Makanya langsung ikhlas lah. Ini rebutan. Lalu bunga. Iya. Nah itu intinya. Jadi menanam pohon itu dengan ikhlas. Kalau seluruh kita sudah menanam pohon, insya Allah mudah-mudahan artinya tidak saling ambil lagi anak-anak. Sudah punya semuanya. Yang payah ini cuma sebatang di depan rumah kita, yang lain nanam pohon berduri kalau depan rumahnya. Nah itulah adalah saling ambil itu. Bapak Ibu yang kami hormati, cinta tanah air ini luar biasa seperti yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri Mekah yang gersang ini negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang aman. Dan jadikan anak cucungku ini artinya anak cucung yang taat beribadat kepadamu. Terbukti Pak, terbukti Mekah Mukarramah itu tanah yang gersang, tanah yang tandus, tapi sekarang luar biasa. Orang berduyun-duyun datang ke negeri itu dengan bermacam corak dan raganya, dan berapa banyak pemasukannya untuk negara itu. Luar biasa. Itu keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita ini kalau berdoa, mendoakan seseorang itu atau mendoakan diri kita itu, jangan berhenti sampai di diri kita dan atau dengan sahabat kita. Seperti ada saudara kita yang tak galak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doakan dia, ya Allah, jadikanlah ya kakakku, turunkan hidayah kepadanya supaya dia taat kepadamu. Seandainya dia tidak Pak, ya, seandainya dia tidak, ya Allah, anaknya, seandainya tidak anaknya, cucunya. Nah, itu doanya. Nah kita ini jarang niat mendoakan yang baik-baik. Apalagi orang tak galak bayar hutang dengan kita Pak, Ibu. Pernah tak orang tak galak bayar hutang dengan kita, atau lambat bayar hutang, kamu doakan supaya dia banyak rezeki? Pernah tak? Mintalah dia saro sepanjangan, matilah gancang dia. Dia pernah bayar hutang, mau dia minjam mak ionian, sekarang terbalik seperti aku yang ditagih hutang lah lagi. Mintalah mati dia, anak-anaknya lah lagi. Tapi kalau kita sudah sampai kepada ya Allah ya Tuhanku, lambatnya dia bayar hutang dengan aku. Mungkin dia lagi tidak pakai duit, supaya rezekinya banyak ya Allah. Ketika rezekinya banyak, maka dia supaya ingat lebih dulu membayar hutang kepada aku. Aku pernah membuktikan itu Pak, alhamdulillah Pak. Luar biasa. Ditambahkan lagi, ngamalkan la ilaha illallah 70.000 kali banyak. Ya baca kita tegunannya, dia lagi nyam duit dan kita tak kalah maya-maya. Akhirnya kita doakan, kita bacakan 70.000 kali la ilaha illallah dengan diniatkan supaya dia banyak rezeki. Terbukti Pak, terbukti orang tuanya datang nolong anaknya, bawa duit sekatong asoy untuk bayar hutang-hutang anaknya itu, termasuk hutang dengan kita. Alhamdulillah. Nah ini kena kita doakan juga. Ini payahnya setiap kita yang ini, kita yang doakannya, maka kita lah zalim kepadanya. Berdosa apa tidak? Berdosa Ibu. Iya, yang hutang. Tadi kita lah zalim semuanya tadi.
nyumpah-nyumpahnya tadi datang pada dosa bolo. Maka orang kehilangan itu lebih banyak dosanya daripada orang ini. Oh ya, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah aku dibisikkan. Kita undangan sudah maghrib, kita lagi makan dulu. Ya apa Pak MC? Ya apa? Kita sudahi dulu takwa, cinta tanah air, ikhlas. Mengisi kemerdekaan ini dengan ikhlas. Kalau dengan ikhlas, mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terisi. Jangan pernah suuzon kepada yang lain, apalagi suuzon kepada orang yang paling lucu. Berhentilah mikir negara ini, kok nggak mikir. Yang payahnya kita nih mikir utang negara. Kalau aku udah galaknya Pak, mikir utang negara. Utang aku banyak. Ya. Utang kita lebih banyak Pak. Ya sudahlah, nanti lah urusannya. Kita nih kadang-kadang terpikir utang banyak, segala macam dan sebagainya. Nah, ikhlaslah kita berbuat. Insya Allah apa yang kita kerjakan hari ini, insya Allah pasti ada manfaatnya dan barokahnya hari esok. Amin ya robbal alamin. Ada pepatah mengatakan kalau kamu menanam pasti kamu menuai. Siapa yang ngali lubang, masuk dalam lubang itu deh. Nah itu kan. Jadi kita berbuatlah yang baik. Insya Allah dengan keikhlasan itulah mudah-mudahan akan mendapat berkah. Terakhir adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan sama-sama bertanggung jawab Pak. Isi kemerdekaan sama-sama bertanggung jawab. Di mana Pak Ustaz tanggung jawab? Kecil orang kita. Kalau ada orang nak mau jalan kita lah ada 5 meter, mau apa ya? Yang tersinggung. Aku udah kasih pesanan. Ini kan contoh jalan kita 5 meter. Ada orang nak rumah tuh diambilnya tanah semeter. Oh, jadi gitu. Ini harus bertanggung jawab kita kampung. Kita urus orang itu. Ngapain yang ngambil ini lagi kecil jalan kita ini. Itu salah satu itu. Itulah nama rasa bertanggung jawab sama-sama. Mudah-mudahan dengan rasa bertanggung jawab itu, maka insya Allah telah mengisi kemerdekaan. Dan kemudian ini pesan aku nian, ya tolong nian. Kita ini kemerdekaan dengan bebas, dengan gaya pesta pora dan segala macam, dengan pernak-pernik dan sebagainya. Silakan. Tapi ingat, jangan sampai dengan melakukan itu ada dosa di dalamnya. Kira-kira, jangan tersinggung, malah sudah. Main bola bapak-bapak pakai baju ibu-ibu, berdosa tidak Pak? Aku gawe kena jadi begini tuh. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu tidak boleh bekerja hari Sabtu. Itu langsung kunu kirodakan hosinin. Semuanya jadi keragalokan. Saat itu, saya bacalah sejarah. Seandainya kita lagi main bola, pakai baju betino itu, pas balik berubah, mana kira-kira? Allah. Mohon maaf, aku tidak ke sana. Aku nyengok banyak di mana-mana. Tapi aku sampaikan, malah ada di suatu daerah, mohon maaf kades itu ustaz, ini lu nak tegur, bagus secara tuh, cuma tak membalik, tidak berubah barang cuma mano. Ya Allah, jangan kau, seandainya. Nak berdoa dengan siapa? Minta dengan siapa? Ke dokter. Nak dirubah lagi. Nangis Pak, lebih baik mati. Kira-kira. Jadi yang model itu tidak usah. Kira-kira, yang bagus-bagus lah. Nama lo kayak bakado, kari tambang. Manjat pinang deh kalau kawan aku meledek. Di manjat pinang. Di pinang dulu baru dipanjat. Benar dulu. Ya artinya manjat pinang bapak sama bapak silakan ya. Kemudian yang ibu-ibu manjat pinang tidak pantas. Kemudian di YouTube laki-laki ketika manjat pinang celana di kebaknya. Kedua di YouTube dia tidak sengaja narik, ya Allah, Muhammad Rasul. Pak Ustaz ketahuan telah baca keluar di WA, ditonton di Kino. Bagusnya manjat pinang. Rupanya endingnya ya Allah.
Tidak tahu apa uang itu buat konten bayar, memang kayaknya tidak sengaja itu Pak. Namanya naik, kan naik. Saya tarik promosi. Artinya yang tidak pantas. Nah inilah, jangan sampai mengisi kemerdekaan itu mendapat artinya cercaan atau azab dari Allah Subhanahu. Cukup perjuangan para pendiri kita dulu. Nah sudah itu jangan langsung masang bendera di depan rumah tuh. Dan nunggu perintah dari RT-nya, sana ngaku puluh lagi. Tambah di perintah, tambahkan emosi kan? Tidak kalah kemarin. Salamunya udah masang bendera. Gara-gara ditegur Pak RT, kenanya tidak masang bendera. Padahal cuma nak masang bendera baik. Dulu pahlawan dulu berperang dengan bambu runcingnya tahan mati, jihad di jalan Allah berperang. Itu cuma masang tiang bendera. Kadang-kadang inilah yang tidak mengisi kemerdekaan. Pertama dengan takwa, dengan cinta tanah air, dan ketiganya dengan ikhlas. Nah, tidak ikhlas namanya. Yang tadi kan, kenapa ditegur tambah jadi. Seharusnya ketika RT negur itu tunggu RT, insya Allah besok langsung beli bendera, beli yang lain-lain, langsung lebih paham lagi. Nah, RT ini gawin malu lagi Pak RT negur tadi kan. Ini ditegur dan ditambah galak. Nah, ini jadi masalah. Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Karena luar biasa ini. Walaupun dadakan aku dipanggil ke sini, insya Allah mudah-mudahan akan menyambung silaturahmi untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi berkah, jadi manfaat, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu ini tentunya Allah hadirkan kita nanti di pada mahsyar bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri karena kata Rasulullah ya, ketika malaikat ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ya itu Jibril, ya Rasulullah, tetesan hujan dari langit berapa tetes pun aku bisa menghitung berapa banyak tetesan air itu. Tapi ketika orang berkumpul membahas tentang ilmu agama dengan saling tegur, artinya watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka amal itu kata Jibril aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya. Mudah-mudahan ya, ikan cepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, ikan senarat, ikan seluang, ikan tapian, itulah nama-nama ikan yang pernah disebut malam ini. Nanti bertemu lagi akan disebut ikan-ikan yang lain. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.